Yuk, kembali lagi di channel Vokauser Anime. Jadi kali ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita dari Assassin Ijin ya guys ya. Dan bagi kawan-kawan yang udah lupa dengan alur cerita sebelumnya, bisa langsung cek di deskripsi di bawah. Dan di deskripsi di bawah juga ada link untuk traktirin kopi kalau teman-teman mau membantu channel ini agar bisa terus berkembang dan juga terus up to date. Oke lah, jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai alur cerita kali ini. Di part sebelumnya itu berakhir di mana Alice yang akhirnya mengetahui kalau Ijin merupakan pemimpin dari para Numbers pada masa keemasan para Numbers dan juga sekaligus merupakan Numbers 001 yang namanya aja udah menjadi legenda di kalangan para assassin yang lain. Dan di saat yang bersamaan, anggota Numbers yang lain pergi ke beberapa titik pertahanan aliansi mercenary dan menghabisi tokoh-tokoh penting mereka. Tentu mendengarkan hal tersebut membuat salah satu kapten aliansi pun berteriak, "Apa maksudmu mereka menyerang? Bahkan tahu persis di mana tim kita dikerahkan. Apa maksudmu itu perbuatan dari para Numbers? Mereka hanya segelintir orang, tapi bisa menyerang beberapa lokasi sekaligus. Yang artinya di setiap titik yang berisi satu pasukan penuh hanya diserang oleh sekitar satu orang saja. Itu bahkan sama sekali gak masuk akal dalam cerita dongeng sekalipun." Namun lagi setiap orang di ruangan rapat itu hanya bisa diam karena memang mereka nggak punya alasan lain yang cukup valid untuk menjelaskan situasi tersebut. Tiba-tiba telepon berdering yang memecahkan keheningan mereka. Dari balik telepon seseorang pun mengatakan, "Apa kau menerima pesan dari kami?" Tepat setelah mendengarkan suara orang di balik telepon tersebut, kapten yang pernah melawan para Numbers tahu kalau itu adalah suara dari salah satu Numbers yang bahkan wujudnya nggak pernah mereka lihat. Dia adalah 002. Pemimpin tertinggi aliansi mercenary yang bernama Markus langsung sangat marah dan ngejawab, "Numbers kah?" 002 pun bilang dari balik telepon, "Kau pasti Markus Green, ketua asosiasi mercenary. Biar ku perjelas kepadamu, kami awalnya nggak punya niatan untuk melawan asosiasi mercenary kalian." Para kapten lainnya yang mendengarkan itu sedikit lega karena Numbers mengatakan nggak berniat melawan asosiasi. Tapi dalam hati mereka bilang lagi, "Syukurlah, nggak peduli seberapa percaya dirinya kalian dengan kemampuan kalian itu sedang melawan seluruh asosiasi kami yang mempunyai banyak personil serta jaringan." Pemimpin asosiasi pun dengan sombongnya lagi ngejawab, "Konyol, apa yang sebenarnya mau kau katakan? Jika kalian nggak ingin melawan kami, apa itu artinya kami harus melupakan kalian gitu?" Namun 002 pun kembali mengatakan dari balik telepon, "Tapi jika kalian bersikeras untuk melanjutkannya, maka kalian jual kami beli. Akan kupastikan kau beserta orang-orang yang penting di sekitaranmu mati tanpa bersisa. Gak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, kami akan mengejar kalian bahkan sampai ujung neraka sekalipun." Terlihat seluruh kapten yang pernah berhadapan langsung dengan para Numbers sebelumnya menjadi pucat wajahnya. Wajah mereka tertunduk dan keringat mulai keluar di setiap wajah mereka. Si pemimpin bilang dalam hati, "Jadi alasan dia membunuh para pemimpin tim kami di beberapa titik secara bersamaan adalah untuk mengukuhkan niatnya ini." Sedangkan si sekretaris di depan pintu juga mukanya mulai pucat. Dia bilang dalam hati, dengan informasi yang mereka ketahui, apalagi telepon yang terhubung ini nggak akan sulit bagi mereka untuk melacak lokasi kami. Dengan pikiran yang terus berputar di setiap kepala para kapten tim yang berada di ruangan itu, mereka pun bilang, "Kalau para monster-monster mengerikan ini seperti mereka mengincar kami tanpa batas waktu dan mencoba melenyapkan kami, maka sial." Pemimpin asosiasi berteriak dengan kuat dan dia bilang, "Beraninya kau mengancam kami, brengsek!" Tapi dengan suara yang tenang, 002 pun bilang lagi, "Kalau kalian berhenti di sini, maka aku nggak akan bertanya lebih lanjut mengenai alasan kalian menyerang kami sebelumnya. Orang-orang seperti kita itu pasti punya alasan tersendiri, bukan?" Ruangan menjadi hening dan si pemimpin asosiasi ngelihat ke arah para kaptennya. Dia langsung kaget ngelihat raut wajah mereka ini. Si kapten bilang dalam hati, mereka semua ketakutan. Mereka pernah menghadapi para Numbers. Mereka sendiri yang paling tahu kekuatan mereka itu. Dan saat ini mereka semua ketakutan. Jika terus seperti ini, kami bahkan gak bisa bertarung. Dengan berbagai pertimbangan setelahnya, pemimpin asosiasi pun ngejawab dengan singkat,
kami akan mundur. Setelah telepon ditutup, dia menendang kursi di dekatnya karena bagi asosiasi berskala dunia harus tunduk dan dengar dengan ancaman organisasi lapuk yang hanya berisikan beberapa orang aja menurut dia. Kesombongan mereka langsung kandas ke dasar menghadapi kekuatan yang absolut. 002 langsung memberikan komando kepada 014 dan juga para numbers yang lain untuk menghentikan serangan mereka. Selang beberapa hari kemudian, di suatu pagi yang cukup cerah, tiba-tiba 008 membuka matanya dan membuat para numbers yang lain sangat senang dan menghela napas lega mereka. 08 ngelihat ke samping dan ngelihat rekan-rekannya yang udah berkumpul di sampingnya. 08 pun bilang, 001, kenapa kau ada di sini? 05 ngejawab kalau 01 datang karena mendengar kalau dia sekarat. Mendengarkan itu, 08 pun menjawab, kau pasti datang ke sini untuk mendengarkan kata-kata terakhirku ya. Sepertinya aku udah membuang-buang waktumu 01. 05 pun nanya, gimana keadaanmu setelah kembali dari kematian? 08 menjawab pelan, saat kupikir kalau aku akan mati, aku mulai khawatir. Siapa yang akan memasak untuk kalian nantinya? 04, mulailah belajar untuk membuat ayam goreng khas Korea sendiri. Lalu 04 pun berteriak, gak mau, kau harus tetap hidup dan membuatkannya untukku. Para numbers yang lain pun tersenyum sambil menghela napas dan izin pun demikian. Ini menandakan kalau 008 udah melewati masa kritisnya dan seluruh numbers terlihat tersenyum juga bisa bernafas lega setelahnya. Sedangkan Alice yang ngelihat kekeluargaan di antara para numbers teringat dengan doktrin pemimpin Forest sebelumnya yang mengatakan, untuk menjadi yang terbaik, kalian harus menjadi seperti para numbers yang telah keluar dari camp. Mereka hanya mementingkan kemampuan bertempur. Itu sebabnya saat latihan sekalipun udah nggak aneh bagi para peserta untuk saling membunuh satu dan yang lainnya. Namun kalian harus tetap waspada dan menganggap mereka menjadi musuh yang bisa menargetkan kalian kapanpun. Sambil tersenyum ngelihat para numbers yang sekarang, Alice pun bilang, mereka sama sekali nggak terlihat seperti itu, geblek lah. Beberapa waktu kemudian 02 berterima kasih kepada izin di luar sana karena 08 bisa selamat berkat izin. Namun izin mengatakan dia memang harus melakukan hal tersebut, jadi nggak perlu berterima kasih. Izin juga nanya ke 02 kenapa bisa asosiasi mercenary mengetahui informasi dari para numbers dan menyerang secara terorganisir. 02 ngejawab karena itu adalah ulah dari 003 katanya. Karena dia membagikan informasi kita kepada asosiasi dan menambahkan bumbu agar asosiasi menyerang kami. Dan ku yakin ke depan nanti dia juga akan membagikan informasi kita kepada organisasi lain yang bertentangan dengan para numbers. Yang artinya kau harus meminimalisir kontak dengan kami karena hal ini bisa membahayakan kehidupanmu dan juga keluargamu. Di tempat yang lain, para bawahan 03 melaporkan kepada 03 kalau asosiasi udah mundur. Setelah mereka mengalami kerugian besar yang disebabkan numbers, mereka pun memilih untuk mundur. 03 pun ngejawab, cih, dasar orang-orang bodoh. Udah kukatakan kepada mereka jangan mengambil langkah pertama. Orang-orang bodoh memang gak pernah bisa mau mendengarkan, sialan. Setelah persoalan dengan para numbers pun selesai, akhirnya izin kembali ke kehidupan normalnya. Dan terlihat saat ini dia sedang jogging malam-malam sebelum tidur. Tapi tiba-tiba saat dia melewati jalanan gang yang sepi, dia melihat seseorang yang terduduk di lantai. Dan saat didekati lagi, ternyata itu adalah detektif yang pernah terkait dengan kasus anaknya yang ditabrak DPR sebelumnya. Ngelihat izin, si detektif langsung nanya, Kak, kau kenapa ada di sini? Izin ngejawab kalau dia sedang lari karena nggak bisa tidur. Dan Izin juga nanya apakah si detektif baik-baik aja. Dengan wajah yang sekarat dan juga panik, si detektif bilang, enggak, aku nggak butuh bantuanmu. Segeralah pergi dari sini. Namun lagi Izin mau menelpon ambulan, tiba-tiba dua orang dengan hoodie dan penutup mulut datang ke tempat mereka sambil bilang, kukira kau adalah partner detektif itu, tapi ternyata bukan ya. Siapa kau ini? Detektif dengan wajah yang panik terus mengatakan kepada Izin untuk lari dari sini. Tapi Izin gak mempedulikan kata-kata detektif maupun dua pria bermasker tersebut. Izin memegang HP-nya dan menelpon ambulan untuk datang ke sana karena ada pria yang sekarat dengan luka tusuk di sini, sambil mengirim Sherlock kepada pihak medis.
Karena kesal diabaikan dan malah memanggil bantuan, dua pria itu pun marah dan berteriak sambil mengeluarkan pisaunya. "Woi, apa yang kau lakukan, majikan? Bunuh dia!" Tanpa ragu sedikit pun, mereka langsung menyerang Ijin dengan pisau mereka itu. Tapi tentu kroco seperti mereka nggak akan mampu untuk membuat Ijin cukup serius di sini. Ijin menghindari serangan pisau salah satu dari mereka, menghalau tangan si kawan itu dan bruak, serangan sikut dengan sangat kuat langsung menghantamkan wajahnya sampai berlumuran darah. Satu orang lain juga kembali menyerang Ijin dengan menebaskan pisaunya ke arah kepala Ijin. Tapi dengan wajah yang sedikit malas dan dengan gerakan seminim mungkin, Ijin menghindari serangan itu setipis kertas. Si kawan itu pun masih mau melanjutkan kombinasi pisaunya dan terus-menerus menyerang ke arah Ijin. Tapi tetap aja serangannya hanya menebas angin. Sampai akhirnya Ijin menghalau kembali tangan si kawan itu, menguncinya lalu dengan ponsel yang berada di tangan kanan Ijin menghancurkan hidung si kawan itu sampai dia mundur dengan cukup kesakitan. Si detektif yang tadinya takut saat ini ngelihat Ijin bertarung, dia cuma bisa mengatakan dalam hati, "Aku nggak percaya saat mendengarkan dia bisa menjatuhkan seluruh pengawal di kantor anggota dewan sebelumnya. Kukira itu cuma dilebih-lebihkan, tapi ternyata itu semua benar." Ngerasa Ijin terlalu sulit untuk dihadapi oleh mereka berdua, walaupun udah memakai pisau sekalipun, mereka pun langsung kabur dari tempat tersebut sebelum bala bantuan juga datang. Dan gak berselang lama, si detektif dibawa ke rumah sakit lalu mendapatkan perawatan darurat dengan melakukan operasi. Saat keluar dari rumah sakit, Paman Cadusik dan Yungso, bawahan setianya, langsung menghampiri Ijin lalu berterima kasih karena kalau bukan karena Ijin, mungkin si detektif nggak akan selamat. BTW, detektif itu juga temannya Paman Cadusik ya guys ya. Ijin nanya ke Om Dusik, apa yang terjadi? Siapa yang menyerangnya? Cadusik pun cerita, sebelumnya si detektif memang mendatangi Cadusik di markasnya untuk meminta kelompok Dusik mencari informasi tentang adanya organisasi asing yang masuk ke Korea yang mengirim orang mengintainya juga untuk merebut-rebut wilayah di sekitar sini. Rekan Om Dusik juga menimpali dan bilang kalau kelompok asing itu membuat banyak masalah dengan tinggal secara ilegal, melakukan berbagai kegiatan seperti menyebarkan narkoboy dan juga beberapa kerusakan berat lainnya. Ijin mengatakan kalau dua orang yang ditemui tadi pasti ada kaitannya dengan mereka. Mereka juga menyerang menggunakan pisau tanpa ragu sedikit pun. Cadusik dan Yungso langsung kaget dan mereka bilang dalam hati, "Waduh, apa dia sendiri yang mengalahkan orang-orang yang pakai pisau itu? Gaswat." Kita berpindah ke tempat yang lain. Terlihat dua orang yang menyerang detektif itu pun melaporkan kepada bos mereka kalau mereka gagal untuk mengeksekusi detektif tersebut. Mendengarkan itu, si bos mereka pun yang botak langsung melemparkan asbak kaca ke muka salah satu dari mereka sampai wajahnya berdarah. Si botak itu pun bilang kalau detektif itu mulai bergerak lagi, dia akan menjadi masalah. Selesaikan apapun caranya. Dan si botak juga menyuruh tangan kanannya yang paling dia percaya untuk membantu agar misi kali ini benar-benar selesai, dapat dituntaskan tanpa kegagalan. Di samping mereka terlihat seorang gangster yang ketakutan, bos gangster. Dalam hati dia bilang, "Bajingan-bajingan gila ini benar-benar gawat." Mereka mencoba membunuh detektif tanpa ragu. Si botak pun bilang, "Hei bos Kang, serahkan pembersihan ini kepada kami. Kau nggak perlu khawatirkan apapun. Lalu seperti yang kita bicarakan sebelumnya, kami akan memakai tempat usahamu ke depannya nanti." Si gangster yang bernama Kang itu pun langsung bisa mengiyakan dengan ketakutan. Di tempat yang berbeda terlihat Om Dusik bersama dua rekan-rekan gangsternya yang lain. Mereka sedang membicarakan tentang salah satu gangster lainnya yang biasa paling berisik, yaitu pihak Bos Kang. Anehnya pihak Bos Kang ini biasanya paling berisik, tapi tiba-tiba belakangan mereka sama sekali nggak bersuara. Dusik pun nanya, "Bos Kang, maksudmu Kang Choljung, orang yang selalu mengoceh ingin memperluas bisnisnya dan sekarang malah diam." Rekan Dusik pun bilang kalau ada rumor yang mengatakan kalau kemungkinan pihak Kang Chol ini sedang mempersiapkan bisnis barunya. Tapi Om Dusik sendiri terlihat nggak terlalu mempedulikan tentang detail tersebut karena dia udah berhenti dari dunia gangster. Terlihat saat ini bawahan Cadusik yang bernama Yungso sedang mentraktir anaknya detektif Go untuk makan. Selagi ayahnya masih koma, Yungso dimintai tolong sama Cadusik untuk mengurus putranya si detektif. Cadusik bilang, "Dengan kondisi ayahnya yang seperti itu, apa menurutmu seorang anak yang masih SMP makan dengan benar? Pergilah dan ajak dia makan di luar.
Aku sebenarnya ingin memberikan dia uang saku, tapi kalau sampai orang tahu anak seorang detektif sepertinya menerima uang dari orang seperti kita ini, akan menjadi bencana, bukan? Setelah makan, Yongso dan anaknya si detektif itu pun berniat mau kembali ke ruangan rumah sakit tempat detektif berada. Terlihat mereka membawa beberapa snack dan juga makanan yang cukup banyak, sampai si anak merasa nggak enak karena udah dibantu seperti ini. Namun tiba-tiba ketika mau memasuki lift, terlihat di dalam lift ada 3 orang yang memakai masker dan terlihat sangat mencurigakan di mata Yongso. Yongso diam sejenak di depan lift tersebut dan akhirnya menyuruh si anak detektif Go untuk membelikan es kopi di Indomaret. Dan si Yongso akan naik terlebih dahulu ke atas, katanya. Masuklah si Yongso bersama 3 orang bermasker itu ke dalam lift. Dan saat lift sedang naik ke atas, Yongso bilang dalam hati, orang-orang ini ada sesuatu yang gak beres dengan mereka. Mereka jelas bukan orang biasa. Aku gak bisa melihat dengan jelas 2 orang lainnya, tapi orang yang paling depan itu tangannya terlihat kasar dan juga memiliki banyak bekas luka sayatan pisau. Lalu saat sampai di lantai atas, Yongso makin curiga lagi karena lantai yang dituju oleh para pria bermasker tersebut adalah lantai yang sama dengan lantai detektif Go dirawat. Kecurigaannya makin fix karena dia mengikuti pria-pria itu dan mereka berhenti tepat di depan kamar detektif Go. Saat mereka mau membuka ruangan detektif Go, Yongso langsung menghantamkan salah satu dari mereka dengan barang belanjaannya. Ngeliat itu, salah satu dari mereka langsung ngeluarin pisau dan menyerang Yongso. Tapi Yongso masih bisa menghalau pisau tersebut dengan bahan belanjaan tersebut. Lagi si Yongso disibukkan dengan 2 orang yang bersenjata tajam. Terlihat orang yang merupakan ketua mereka langsung masuk dengan santai ke dalam ruangan detektif Go untuk terus melancarkan misi mereka. Tapi Yongso yang ngelihat itu langsung berusaha untuk menyusulnya walaupun dia harus menahan tusukan pisau dengan tangannya langsung. Setelah menghajar 2 orang yang berada di depan pintu itu dan dengan cukup kesulitan Yongso menyusul ke dalam ruangan. Dia berteriak, "Woi, kau berhenti! Apa yang mau kau lakukan, bajingan?" Yongso menerjang dan menangkap si kawan tersebut. Tapi kawan itu menghindari terjangan itu dan tanpa ragu sedikit pun dia langsung menusuk perut samping Yongso dengan pisaunya. Darah mulai berkucuran dari perut dan Yongso langsung terkapar di lantai. Si kawan itu terus berusaha menghabisi si detektif, tapi Yongso tiba-tiba kembali menarik si kawan itu dari belakang sampai dia terjatuh. Yongso berusaha menyerang si kawan itu, tapi terlihat orang itu memiliki kemampuan bela diri dan menghindar serangan Yongso dengan cukup baik. Dan dia langsung menusukkan pisau ke dada atas Yongso, lalu disusul dengan hantaman gagang pisau ke wajahnya Yongso. Darah muncrat kemana-mana setelahnya. Si kawan itu berdiri menendang Yongso berkali-kali dengan kesal karena terus diganggu dari tadi. Sedangkan di luar sana beberapa security mulai datang dan salah satu dari gangster itu berteriak ke arah dalam, "Security datang kemari! Aku udah berusaha untuk mencegah mereka di depan sana tapi mereka terus aja berdatangan." Gangster itu terlihat segera berjalan kembali ke arah si detektif untuk mengeksekusinya. Tapi lagi-lagi kakinya dipegang oleh Yongso yang menyeret tubuhnya dan terlihat cukup sekarat saat ini. Yongso bilang sambil tersenyum, Kan udah ku bilang, kau nggak paham maksudku ya? Kau nggak boleh menusuk orang di rumah sakit, brengsek." Dengan wajah yang sangat kesal, si kawan itu mengayunkan pisaunya lalu menghabisi si Yongso dan pergi begitu saja. Yongso yang sekarat pun bilang, Setidaknya aku berhasil melindungi detektif Go. Tapi saat ini sepertinya aku yang berada dalam masalah." Pasti anak itu terkejut ketika ngelihat ini semua. Setelah mengatakan itu dalam hatinya, Yongso kehilangan kesadarannya. Beberapa jam kemudian berlalu dengan cepat. Saat ini terlihat Cha Do-sik udah berada di samping Yongso yang sedang dirawat dengan sangat intens di rumah sakit. Dari pandangan mata Cha Do-sik terlihat kosong, gelap, dan tentu aja sangat marah.
Gak berselang lama, rekan si detektif datang dan mengatakan kepada Chadusik kalau dari pantauan CCTV, Yongsu terluka karena berusaha melindungi detektif Go. Dan ketika mereka menunjukkan rekaman CCTV itu ke anak detektif Go, si anak bilang kalau sebelumnya mereka bertemu dengan ketiga pelaku di dalam lift. Karena sadar ada yang aneh, Yongsu pun nyuruh si anak untuk membelikan kopi. Terlihat Chadusik hanya diam saja. Lalu Chadusik bilang, "Ku serahkan masalah di sini kepadamu detektif. Aku ada urusan sedikit. Aku pamit terlebih dahulu." Chadusik pergi dengan pandangan yang sangat marah. Dengan tangan yang berurat menahan amarahnya, dia pun menelepon seseorang. Dari balik telepon, seseorang bilang, "Kenapa kau menelepon, Boscha? Apa kau mau minum-minum?" Lalu dengan suara yang datar, Chadusik pun bilang, "Beritahu aku tentang orang yang mencurigakan yang kita bicarakan sebelumnya dan kumpulkan semua orang." Di tempat yang berbeda, di dalam mobil terlihat kepala gangster si botak itu mendapatkan telepon dari bawahannya dan mendapatkan laporan dari kejadian sebelumnya. Dia pun bilang, "Kau udah pergi ke sana langsung tapi tetap nggak bisa mengatasinya." Orang dari balik telepon pun ngejawab, "Maaf, karena ada orang yang nggak dikenal yang tiba-tiba muncul lalu menghalangi kami. Jadi kami membutuhkan waktu terlalu banyak sampai bantuan tiba." Si bos botak itu pun bilang lagi, sekarang pasti setelah kejadian ini detektif tersebut udah dijaga dengan ketat. Jadi kita harus mengabaikannya terlebih dahulu untuk saat ini. Bos Kang yang berada di samping si botak pun bilang, "Jadi kalian gak berhasil mengurus detektif itu. Gimana sekarang? Detektif itu pasti udah tahu kalau kalian beroperasi di sini." Tapi tanpa basa-basi, si botak itu langsung menarik Bos Kang dan langsung menusuknya. Dia berbisik di dekat telinga Bos Kang, "Jangan terlalu diambil hati ya Bos Kang. Kami nggak ada pilihan lain di sini. Polisi setempat pasti udah mulai menyusuri tempatmu. Dan saat mereka melakukannya, semua rencana yang telah kita buat pasti akan hancur." Setelah menghabisi Bos Kang, si botak itu mengatakan kepada bawahannya untuk mengumpulkan semua barang dan keluar dari kota tersebut. Sedangkan di tempat lain terlihat Chadusik sedang duduk bersama rekan gangsternya. Dan dia bilang kalau menurut informasi yang diterima dan dikumpulkan, orang-orang yang mencurigakan yang muncul akhir-akhir ini sering membuat keributan. Mereka menghabisi geng-geng kecil dan mereka sangat terampil juga kejam. Lalu si kawan itu juga melaporkan kepada Boscha kalau orang-orang yang aneh tersebut dan mencurigakan tersebut beberapa minggu yang lalu mereka menghilang. Tapi setelahnya beberapa hari yang lalu seseorang melihat mereka berada di wilayah Bos Kang. Setelah mendengarkan itu, Chadusik langsung pergi dan bilang kalau nanti dia akan mentraktir minum. Saat keluar dari bar, Chadusik tiba-tiba berpapasan dengan Ijin. Dan Ijin bilang, "Aku mampir untuk melihat kondisi detektif Go dan aku juga udah mendengarkan semua ceritanya." Chadusik pun ngejawab, begitu." Dia mengatakan itu sembari menuju ke mobilnya. Tapi ketika dia mau masuk ke mobil, Ijin juga terlihat mau masuk ke dalam mobil Chadusik, yang ngebuat si Chadusik pun nanya, "Hah? Kenapa kau mau masuk ke dalam mobilku?" Ijin pun ngejawab, "Anda ingin mencari orang yang melukai saudara Anda itu, bukan? Aku akan ikut." Chadusik langsung ngejawab, "Iya, tapi ini gak ada hubungannya denganmu. Menjauhlah dari masalah ini, nak. Biar aku yang mengurusnya." Tapi Ijin mengatakan kalau ini ada hubungan dengannya. Ijin juga bilang kalau Yongsu sering membantu kakeknya. Jadi dia juga gak akan membiarkan orang-orang yang berkeliaran sesuka hati setelah mereka melukai Yongsu seperti itu. Di dalam mobil, Chadusik bilang ke Ijin kalau permasalahan ini adalah permasalahan yang serius. Orang-orang yang menyerang detektif Go juga menyerang Yongsu bukan gangster biasa. Mereka adalah organisasi besar yang telah berpengalaman, terorganisir dan juga kejam. Jadi turunlah sekarang dari mobil dan pulanglah. Ini bukan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh seorang siswa sepertimu. Ini adalah masalah yang serius. Tapi dengan santai Ijin ngejawab, "Aku nggak masalah." Nggak berselang lama, Chadusik dan Ijin pun tiba di markasnya Bos Kang. Sesampai di sana, mereka disambut oleh bawahan Chadusik dan mengantarkan ke bagian dalam markas. Saat masuk, kita bisa ngelihat bercak-bercak darah yang cukup banyak di lantai sana. Lalu para anggota gangster Bos Kang yang udah duduk di lantai dan berlutut, beberapa dari orang yang berada di sana pun langsung memberikan hormat kepada Bos Chadusik. Sedangkan anggota dari Bos Kang yang duduk di lantai langsung pucat pasi dalam sekejap melihat kedatangan Chadusik. Mereka bilang dalam hati, "Hah? Chadusik? Jadi Chadusik yang sedang mengincar kami? Untuk apa dia melakukan ini?" Tanpa basa-basi, Chadusik pun bilang di hadapan mereka semua dengan nada intimidasi,
"Di mana Bos Kang?" Mereka langsung pucat dan bilang dalam hati, Sial, apa bos melakukan sesuatu yang membuat Cadusik marah?" Salah satu dari mereka ngejawab dan bilang kalau mereka sama sekali nggak tahu di mana Bos Kang berada. Anggota lain dengan suara yang bergetar juga menambahkan dan bilang, "Kami berkata jujur, dia udah menghilang sejak kemarin dan kami sama sekali nggak bisa menghubunginya." Dengan santai dan juga tenang, Cadusik pun bilang kepada mereka, "Satu pertanyaan. Aku dengar Bos Kang sering bersama dengan orang yang baru akhir-akhir ini." Anggota Bos Kang pun membenarkan pertanyaan tersebut. Bahkan kata mereka, Bos Kang sangat berhati-hati kepada orang baru ini. Saat orang baru itu memerintahkan mereka sesuka hati, Bos Kang hanya pura-pura nggak melihatnya. Sambil sedikit menggerutu, si botak pun bilang, sayang sekali ya. Padahal kita baru aja menemukan tempat yang bagus untuk digunakan. Jadi di mana lokasi selanjutnya?" Bawahan si botak mengatakan kalau lokasi mereka selanjutnya adalah Cheonan. Namun tepat saat mereka udah siap untuk pergi dari sana dengan beberapa koper dan juga mau menggunakan mobil, tiba-tiba mereka dihentikan oleh beberapa orang yang di belakang mereka sambil berteriak, "Berhenti di sana!" Tapi si botak dan para bawahannya yang sedang terburu-buru langsung menerjang ke arah beberapa orang yang menghentikan mereka itu dan menghajarnya. Namun bantuan dari gangster Cadusik langsung datang ke sana karena titik lokasi target telah ditemukan. Dengan santai si botak itu bilang kepada seluruh bawahannya, "Selesaikan dengan cepat." Wah, si botak ini terlalu percaya diri ya. Walaupun mereka kalah dalam jumlah yang menandakan 7 orang yang dibawa sama si botak ini adalah orang-orang profesional yang terpilih dengan kemampuan khusus mereka. Dan benar aja, orang-orang si botak ini terus-terusan menghajar anggota Cadusik. Bahkan mereka nggak segan-segan menggunakan pisau dan mengincar titik vital lawannya. Ngeliat itu, salah satu bawahan Om Dusik bilang dalam hati, "Sial, kemampuan macam apa itu?" Dia teringat dengan pesan dari Cadusik yang bilang kepadanya jangan maju dulu, tunggu sampai Dusik sampai ke sana. Terlihat beberapa gangster dari Cadusik udah kewalahan menghadapi beberapa orang aja dari anggota si botak tersebut. Sampai akhirnya seseorang mengatakan, "Berhenti!" Yap, Om Dusik datang dengan izin yang berada di belakangnya. Dusik ngelihat ke arah bawahannya dan dia bilang, "Harusnya kalian hanya mengulur waktu, bukan?" Si botak pun bilang ke Dusik, "Wah, apa kau bos mereka? Lihatlah bawahanmu itu. Mereka menyerang membabi buta tanpa tahu diri." Tiba-tiba salah satu bawahan si botak yang paling dekat dengan tempat Dusik langsung menerjang ke arahnya dengan terjangan yang cukup kuat. Tapi duak, serangan itu langsung ditahan dengan sebelah tangan oleh Cadusik. Lalu dengan tinju kuat yang langsung menghantamkan wajah si kawan tersebut, membuat gigi-giginya langsung hancur dan dia pun pingsan seketika. Semua orang diam seketika ngelihat sebuah serangan kuat yang membuat siapa aja di sana langsung merinding disco. Dengan santai Cadusik menunjuk orang yang menyerangnya tadi dan dia bilang, "Kau bos anak ini, kenapa kau membiarkannya maju tanpa mengerti tempatnya?" Si botak bilang ke Dusik kalau sepertinya dia nggak pernah bertemu dengan si Dusik ini sebelumnya dan juga nggak mengenalnya. Jadi kira-kira apa urusan mereka datang ke sini? Dusik ngejawab singkat, "Yang berada di rumah sakit saat itu adalah saudaraku." Mendengarkan itu, si botak langsung tahu kalau yang dimaksud Dusik adalah Yungsu yang menghalangi mereka sebelumnya. Dia bilang, "Oh, berarti anak yang menghalangi jalan kami sebelumnya itu adalah saudaramu. Karenanya rencana kami berantakan. Seharusnya kau tetap diam dan bersyukur kau gak kena hajar juga. Pria yang bertingkah seperti bos di tempat seperti ini berlari mencari tempat untuk mati, bodoh." Cadusik pun maju perlahan sambil memegang tongkat besi di tangannya. Dusik bilang ke Izin, "Hati-hati, mereka menggunakan senjata tajam dan mereka nggak segan-segan." Seseorang yang menggunakan pisau pun bergerak dengan kecepatan tinggi ke arah Dusik, lalu melakukan tebasan pisau dengan kecepatan yang tinggi. Tapi Dusik bisa menghindari serangan tersebut dan langsung melancarkan counter menggunakan tongkat besinya itu sampai si kawan itu terhempas ke tanah. Namun tentu Dusik gak membiarkannya sampai di situ saja. Dengan satu kibasan besar dan juga kuat, stick besi itu pun langsung menghantamkan si kawan tersebut dengan sangat kuat sampai dia pingsan seketika. Dia ngelihat ke arah Izin. Ternyata Izin udah dari tadi menghabisi lawannya. Ngelihat itu, Dusik bilang,
Sepertinya aku tadi mengatakan hal yang nggak perlu ya. Ijin menunduk dan mengambil pisau yang tergeletak di tanah yang ngebuat Dusik sedikit merinding jujur-jujuran di sini. Seseorang berjalan ke arah Dusik dan dia bilang, "Saudaramu itu apa dia udah mati?" Dusik langsung tahu kalau pria inilah yang membuat Yungso menjadi seperti itu. Dengan tatapan kemarahan, Dusik pun bilang, "Jadi kau ya?" Pria berkumis tipis itu pun ngejawab, "Hahaha, saudaramu itu tipe orang yang maju membabi buta. Aku padahal berniat menusuknya sampai mati. Tapi karena dia adalah tipe yang keras kepala, aku sendiri nggak yakin dia berhasil mati ataupun enggak." Setelah mengatakan itu, si kumis tipis maju ke arah Dusik dengan perlahan menggunakan pisaunya. Sedangkan Dusik sendiri juga melakukan hal yang sama, berjalan ke arahnya dengan menggunakan tongkat besi. Dalam waktu yang bersamaan, mereka pun saling menerjang dan menyerang sambil bertahan dalam waktu sepersekian detik tersebut. Tapi dengan adu serangan tersebut, terlihat Cah Dusik tangannya tersabat mengeluarkan darah. Dalam hati Dusik bilang, "Dia cepat." Ijin di belakang sana cuma memperhatikan saja. Tiba-tiba si kumis tipis kembali menyerang ke arah Dusik, mengambil inisiatif terlebih dahulu. Tebasan demi tebasan yang beruntun dan juga cepat berusaha Dusik hindari dan juga tahan. Tapi terlihat sedikit demi sedikit pula luka-luka akibat pisau tersebut mulai banyak di sekitaran tubuhnya Dusik. Terlihat dari pandangan mata Dusik, walaupun dia sedang dihujani serangan-serangan pisau, tapi konsentrasinya tetap berada di puncak. Sampai akhirnya dalam sebuah tusukan yang lebar, Dusik langsung menangkap tangan si kumis tipis tersebut dan dia bilang, "Kau hanya menusuk di celah seperti itu. Aku sengaja membiarkan celah itu untuk kau ambil." Si kumis tipis pun dengan tangan satunya lagi langsung menghantamkan sebuah pukulan ke wajah Dusik. Tapi Dusik sama sekali nggak bergeming sedikit pun. Dusik bilang, "Kemampuan pisaumu memang sedikit mengancam, tapi tinjumu biasa aja." Dusik mengambil jari si tangan itu dan meremasnya dengan sangat kuat sampai si kumis tipis itu pun mengerang kesakitan. Tapi Dusik langsung menyambut teriakan tersebut dengan sebuah sundulan yang sangat kuat menghantamkan wajahnya. Nggak cukup sekali, Dusik menanduk ke wajah si kawan tersebut dengan sangat keras sampai 2 kali yang ngebuat hidungnya mengeluarkan darah yang cukup banyak. Namun itu juga nggak membuat Dusik puas. Dia mengambil tongkat besinya, langsung menambahkan sekali lagi hantaman yang sangat kuat tepat di wajahnya sampai si kumis tipis terkapar di tanah. Ngelihat itu si bos kepala botak sangat marah. Salah satu bawahan terpercayanya tumbang. Setelah memberikan isyarat, seluruh anggota si botak yang tersisa langsung menyerang Dusik secara bersamaan. Dan di saat dia lengah juga, tapi Ijin berada di hadapan mereka semua dengan kuda-kuda pisaunya. Akhirnya Ijin bergerak ya guys ya. Satu orang menyerang dengan pisau ke arah Ijin. Tapi tentu dengan kecepatan yang gak bisa dilihat oleh mata biasa, tangan si kawan itu langsung tertebas dan tanpa disadari oleh siapapun di sana. Ternyata itu adalah 2 hit combo yang menebas perutnya juga sampai si kawan itu langsung mencium tanah. Terlihat seorang veteran pisau lainnya menyerang Ijin dan maju. Tapi pisau sekawan itu dipantulkan dalam sekejap dengan pisau juga. Tentu ngelihat itu dia sangat kaget dan dia bilang dalam hati, "Apa? Dia memantulkan serangan pisauku dengan pisau?" Gak cukup sekali, Ijin memperlihatkan teknik pisau seorang assassin paling ditakuti di hadapan mereka semua. Beberapa kali pun sekawan itu mencoba menebas, tapi Ijin terus memantulkan serangannya dengan bilah pisaunya. Hal yang gak pernah dilihat oleh orang sepanjang hidup mereka. Tapi Ijin gak mau berlama-lama meladeni kroco seperti mereka. Dia langsung menghantamkan kacamata reben sekawan tersebut sampai hancur dan menghancurkan juga mukanya, menguncinya di tanah. Dan orang-orang yang ngelihat itu ngebuat mereka benar-benar terdiam seketika. Terutama Dusik juga. Dia membeku cukup lama dalam diam. Sedangkan para bawahan Dusik cuma bilang, "Aku penasaran kenapa mereka selalu memperingatkan kami tentang bocah itu." Melihatnya bergerak secara langsung, pasti semua orang akan paham dia adalah monster. Wah, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Nantikan terus alur cerita Assassin Ijin hanya di channel Fokuser Anime dan stay update.